Salam jumpa sahabat kicauannya. Salam jumpa di channel Om Santi tentang murai batu silangan seri F. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit untuk hasil ternakan dari tahun 2019 sampai tahun sekarang. Per hari ini sudah memasuki ke titik F4 dan F5. Nah, juga di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan hasil dari silangan, karena kebanyakan dari beberapa teman-teman yang menganggap seri F itu hanya dari terah Borneo dan Medan, atau istilahnya F1 Bordan, kemudian disilangkan lagi sampai mencapai titik F4. Nah, itu juga bisa dikatakan buat saya adalah seri F, tetapi untuk silangan saya di sini saya menggabungkan dari 4 terah murai batu yang ada di Indonesia. Tentu saja dalam menjalankan silangan murai batu seri F, terutama di silangan pertama, kedua, dan ketiga sedikit kendala. Seperti yang sahabat kicauannya ketahui, murai batu seri F, terutama seri F1, peminat tidak terlalu banyak, bahkan jarang yang ingin memiliki F1, karena tentu saja kita bisa melihat dari segi fisik yang gembung, pendek, bontok, ekor pendek. Itulah permasalahan dari ternak murai batu seri F, karena peminat jarang dan banyak yang beralih ke ekor panjang. Nah, untuk sahabat kicauannya yang mungkin akan membeli murai batu trotolan dari beberapa toko-toko ataupun dari penangkaran, dari postur tubuh ataupun warna bulu kita sudah bisa melihat untuk dijadikan patokan dalam memilih murai batu seri F. Karena seri F itu yang sudah pernah saya jelaskan, F itu adalah filial atau istilahnya garis yang diturunkan oleh terah sebelumnya ataupun indukan ke generasi selanjutnya. Itulah yang disebut dengan filial atau F. Di sini saya tidak bermaksud menggurui siapapun, karena semua yang saya bagikan adalah hasil dari ternakan yang saya tekuni penangkaran murai batu dari tahun 2012 sampai sekarang. Adapun terah dasarnya yaitu Borneo dengan Medan, kemudian Nias dengan Medan, kemudian Medan jantan dengan betina Bahorok. Nah, dari ketiga kandang tersebut saya silangkan lagi, karena saya mencari dari terah Bordan, kemudian dari indukan dasar. Di sana saya menjualnya karena saya ingin melanjutkan dengan terah F1 Bordan dengan F1 Nias yaitu Balak, dan F1 Bahorok. Nah, dari ketiga kandang tersebut, di sanalah saya menyilangkan lagi dan sampai akhirnya di 2019 dan bisa menghasilkan seri F4, dan sampai sekarang saya masih mengunci atau mempertahankan di seri F4 dan F5. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman kenapa saya tidak melanjutkan ke F6, karena untuk sementara di F4 dan F5 di sini sudah banyak yang bisa tampil di gantangan, dan maka dari itu saya tetap bertahan dulu untuk di silangan F4 dan F5. Nah, ini beberapa contoh dari anak-anakan yang sudah sold out ataupun terjual. Karena di sini saya juga tidak mempunyai banyak ternakan atau banyak kandang, karena salah satu moto saya adalah untuk menjaga kualitas dengan tidak menambah kandang, cukup dengan 5 kandang cukup. Nah, itu adalah moto saya.
untuk perawatan, karena di sini lebih banyak saya merawat burung sendiri, tidak menggunakan jasa perawat ataupun menyuruh orang lain dalam merawat burung, karena ini adalah salah satu hobi saya untuk mencetak murai batu lomba ataupun murai batu yang akan digantang. Begitu juga untuk ekor. Di sini saya tidak terlalu banyak memperhatikan atau tidak terlalu fanatik dengan ukuran ekor, karena yang saya tonjolkan di sini adalah volume dan gaya tarung. Nah, tentu saja dalam gaya tarung di sini saya mengambil terah Borneo, kemudian untuk volume di nias, karena dulunya saya punya nias raja yang mempunyai volume yang sangat keras, sehingga dikombinasikan dengan Borneo, sementara volumenya di atas rata-rata, dan beberapa kali yang sempat meraih juara volumenya tembus istilah dalam dunia perburungan. Nah, karakter dari murai batu Borneo kita bisa lihat dari gaya macul, ataupun beberapa kalau sudah memasuki silangan yang ke F3 ataupun F4, kadang-kadang ada yang sujud, macul sujud istilahnya. Kemudian untuk gaya dalam tangkringan atau mencengkram tangkringan, sebagian besar nagen, istilahnya dalam gerakannya ke kiri dan ke kanan, sesekali juga turun ke tangkringan 2, tapi lebih banyak aktifnya di tangkringan atas. Nah, itulah pengamatan saya dari silangan yang saya tekuni, karena tentu saja dalam melakukan silangan di sini tidak semua terahnya sama. Ada beberapa yang berbeda, tentu saja dari kualitas ataupun dari terah dominan yang menurun. Kita bisa memprediksi untuk gaya tarung di Borneo, untuk volume di nias, dan untuk kepintaran ataupun daya ingat membawakan lagu, kita bisa memprediksi dari terah Medan. Nah, di sini saya hanya membagikan hasil silangan saya untuk teman-teman. Mungkin ada yang cocok ataupun kita sepaham. Jadi mohon maaf, ini hanya beberapa sharing pengalaman untuk saya bagikan pada teman-teman yang ingin mencetak murai batu seri F. Karena buat saya seri F itu bukan dari Borneo saja, tetapi murai apapun bisa kita silangkan. Misalnya di sini juga ada beberapa murai batu yang belum saya punya, yaitu murai batu Lampung. Dan kemarin saya sempat menjodohkan murai batu Larwo. Agak susah kemungkinan karena murai batu Larwo yang saya dapatkan tangkapan hutan, sehingga susah untuk dikawinkan. Nah, dari postur tubuh ataupun katurangan dari murai batu silangan rata-rata memiliki postur tubuh yang unik, serta warna bulu yang kadang-kadang sahabat kecamannya bisa lihat seperti di video ini, dengan alis emas. Ada beberapa yang memiliki paruh putih, ada yang dada putih. Nah, itulah hasil dari beberapa silangan, karena perpaduan gen kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, karena itu juga namanya murai batu silangan. Jadi semua tergantung dari terah dominan yang menurun ke terah selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh dari murai batu yang silangannya sudah memasuki ke F5, paruh sedikit belang, dada ada putihnya juga sampai ke dubur. Kemudian untuk warna dada pekat, kita bisa menyimpulkan bahwa warna bulu bisa dominan ke nias, postur tubuh ke bahorok,
Kemudian dari kretekan kita bisa menyimpulkan ini masuk ke Borneo. Nah, kemudian ini ada lagi untuk kandang 2, yaitu dari indukan F4 Bordan dengan betina F4 Bordanias. Kita bisa melihat di sini dari postur tubuh sudah kelihatan sekali seperti Borneo ataupun murai batu gembung, karena sudah memasuki ke F5. Sekarang gembungnya yang dewasa sudah tidak kelihatan, hanya sesekali kelihatan gembung, tetapi kalau sudah birahinya naik sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini dari kandang 2, anakannya seperti yang ini, mempunyai alis seperti memiliki alis emas, karena terah Borneo sebagian besar mempunyai postur tubuh yang seperti trotolan ini, kelihatannya gede ataupun gembung, tetapi setelah dewasa ataupun ketika sudah belajar nembak-nembak, birahinya naik, sudah tidak kelihatan lagi. Nah, itu juga tergantung dari terah yang menurun. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa F5 ataupun M4 gembung ataupun tidak gembung, karena semuanya tergantung dari terah yang menurun, gen yang menurun. Jadi tetap untuk di F4 dan F5 masih ada terah gembungnya. Kemudian ini untuk yang kandang 3, ini adalah Bahorok Bordanias Bahorok, atau saya sebut di sini dengan Ba Bordanias. Nah, ini sangat istimewa karena dari sekian silangan yang kandang 1, 2 ini sudah termasuk silangan saya yang paling komplit. Sebelum balak Sabang, ini silangan saya yang paling komplit, yaitu Ba Bordanias, Bahorok, Borneo, Medan, dan Nias. Nah, kita bisa lihat di sini dari posturnya sudah agak ceper, tidak kelihatan gembung lagi, karena kemungkinan juga dari terah-terah yang dominan, karena tentu saja Bordan, Nias, Bahorok, dan Medan. Kemungkinan gen dari Bahorok dan Medan lebih dominan, sehingga hasil anakannya seperti di video ini, mempunyai postur badan yang paling besar di antara yang lainnya, agak panjang serta kepala cepat, dan pola ekornya juga masih belang. Kemudian warna bulu di sini lebih pekat. Dan dari terah ini sudah banyak sekali saudara-saudara yang dapat juara, termasuk yang diambil oleh Mr. Yayang Kalimantan, Pangkalan Bun Murad pertama, sudah 12 kali mendapat juara sampai sekarang, yaitu juara 1. Nah, kemudian ini yang ini sudah saya hibahkan juga ke Tangerang, hanya menunggu waktu nanti, semoga bisa konser bersaing di kota metropolitan. Nah, buat saya ini adalah silangan yang paling bagus untuk sementara sebelum disilangkan dengan balak Sabang. Karena dari postur tubuhnya sudah sempurna sekali, memiliki postur badan yang besar, mata yang lebar, paruh tebal, serta gerakan ataupun dari gaya tarungnya sudah macul sujud. Nah, ini dari silangan Bahorok Bordanias. Kemudian ini yang kandang 4 dari terah F4 juga, jantan dan betina, tidak ada terah Borneo, karena sebagian besar di sini saya menggunakan
betina dari terah saya terdahulu. Kemudian untuk jantannya saya mengambil dari beberapa terah yang sama. Kita bisa lihat dari posturnya hampir mirip dengan kandang 3, tapi bodinya lebih kecil serta lebih lincah. Prediksi ini adalah salah satu burung yang pintar membawakan lagu, istilahnya dalam bahasa perburungan yaitu murai batu konslet. Dilihat dari indukan dominan, anakannya menurun dari terah Medan. Nah, untuk sahabat kecomannya, kebanyakan melihat dari beberapa hasil silangan dari murai batu. Kita bisa bandingkan dari masing-masing anakan mempunyai ataupun memiliki katurangan yang berbeda serta tingkah laku ataupun karakter yang berbeda juga. Tapi dari postur ada kesamaan sedikit, dan juga dari pola ekor hampir mirip dengan semua terah yang ada di penangkaran saya. Nah, untuk silangan yang kandang 5 di sini saya menggunakan betina Babordania dengan jantan balak Sabang. Nah, ini adalah silangan terbaru saya tahun lalu, dan sekarang sudah ada contoh dari anakan balak Sabang dengan betina Babordanias. Nah, sedikit ada perubahan karena tentu saja balak Sabang kita bisa lihat dari postur tubuhnya lebih kecil dari terah-terah murai batu saya. Tetapi setelah disilangkan dengan betina Babordanias, anakannya ini adalah salah satu yang sudah berumur 6 bulan, lebih besar dari indukan jantan. Nah, mungkin perpaduan antara Borneo, Nias, dan Medan, dan berpadu dengan balak Sabang, hasilnya bisa lebih besar dari indukan jantan. Karena bagi saya terah betina dominan sekitar 60-70%, menurun ke terah selanjutnya. Nah, karena di balak Sabang saya memiliki balak Sabang yang sudah memasuki seri F3, kemudian disilangkan menghasilkan anakan yang lebih besar dari indukan asli terah balak Sabang. Karena bagi saya terah betina lebih dominan menurun dari perbedaan antara indukan jantan dan anakan jantan. Dari pola ekor kita bisa bandingkan dari indukan, kemudian untuk di F5 anakannya berbeda. Kalau di indukannya masih sedikit rapi dari pola warna hitam, kemudian setelah menurun ke anakan di seri F5 jadi berbeda. Kita bisa lihat seperti di video, warna dari pola ekor dibandingkan dengan indukannya masih ada belang, tetapi dari bentuk ataupun gaya tarung berbeda. Sudah memasuki silangan antara Borneo, Nias, dan Medan. Nah, demikian sahabat kecomannya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman ataupun bersharing dari hasil penangkaran saya. Karena kalau kita baru berkecimpung ke dunia murai batu, tentu saja kita belum paham, dan saya pun dulu tidak paham mana murai batu Borneo, Nias, Medan, Bahorok, dan tentu saja kita harus banyak belajar karena khususnya di murai batu banyak sekali yang melakukan
silangan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang sengaja mungkin ada beberapa teman-teman yang memang paham dengan beberapa jenis murai batu kemudian disilangkan. Kemudian yang tidak paham mungkin seperti saya dulu hanya membeli murai kemudian saya masukkan kandang, sehingga secara tidak sengaja saya menghasilkan seri F walaupun bukan dari satu terah tetapi dari beberapa terah murai batu yang ada di Indonesia. Terima kasih sahabat kicauannya, semoga bisa menjadi inspirasi untuk menjalankan ataupun melestarikan murai batu yang ada di Indonesia, walaupun lewat penangkaran konservasi sedikit tidaknya kita bisa menjaga habitat yang asli untuk dilestarikan. Salam kicauannya, semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat tahun baru untuk semua. Terima kasih.